Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Saya izin ini ya Bapak Ibu, teman-teman semua, saya izin share screen. Nah, mungkin materinya sudah dibagikan, tapi nanti ada praktik karena memang ini desktop, jadi memang harus sambil ini ya Bapak Ibu, teman-teman, kita harus praktik gitu. Saya besarkan layarnya. Ya, ini pelatihan kita hari ini, Reference Manager Mendeley. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Reference Manager itu tidak hanya Mendeley, tapi banyak macamnya. Jadi ada seperti EndNote, Zotero, dan lainnya yang berbayar itu EndNote, Zotero, dan Mendeley ini sifatnya free atau gratis sehingga bisa kita unduh tanpa berbayar. Tapi fungsinya sebetulnya reference, sama-sama reference manager pengelola referensi gitu Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan insya Allah yang Mendeley saja Bapak Ibu untuk hari ini penggunaan reference manager dengan Mendeley. Nah, ini lambangnya seperti ini ya Bapak Ibu yang sudah unduh mungkin sudah kenal lambang desktopnya ini seperti huruf M, Mendeley. Nah, ini nama lengkap saya, Resista Fikaliana. Saya dosen dan juga peneliti di Institut Setiami. Institut Setiami ini ada di Jakarta Pusat. Ya, saya juga masih sekolah, Bapak Ibu. Sebetulnya ini udah semester ke-6 ya, ini cetakan tahun kemarin, ini udah semester 6. Nanti Bapak Ibu kita bisa tetap berkomunikasi melalui WhatsApp, ini nomor saya, atau boleh juga melalui email. Iya, ya ini ada goyang-goyangnya dulu. Nah, ini tadi kita mulai masuk Bapak Ibu. Jadi di dalam penulisan ilmiah, baik berupa mungkin di sini ada teman-teman yang masih mengerjakan skripsi ya, ada beberapa saya lihat ada mahasiswa saya juga penulisan ilmiah dari skripsi, tesis, disertasi juga berupa macam-macam, ada buku chapter, buku atau bunga rampai, monograf, lalu ada artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, ini membutuhkan sumber kepustakaan. Jadi ciri khas penulisan ilmiah yang penulisan sama-sama penulisan, tapi yang membedakan antara ilmiah dan bukan adalah adanya sumber kepustakaan yang sifatnya ilmiah. Sehingga nanti kita akan merujuk, mengambil atau namanya kita kenal dengan citation, sitasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang membedakan antara penulisan ilmiah bukan sama yang bukan penulisan ilmiah. Ya, berikutnya. Nah, ini yang seperti kita ketahui bersama, sitasi yang bersifat ilmiah atau scientific citation ini ada yang berbentuknya daftar pustaka atau bibliografi, lalu ada daftar list of reference, daftar referensinya, atau footnote, ada yang di bawah itu ya Bapak Ibu ya, catatan kaki kalau kita menulis ada di bawah apa tuh namanya body text di bawah tulisan kita, footnote dan body textnya sendiri atau isi konten dari penulisan ilmiah itu. Nah, kita masuk ke Mendeley Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa itu Mendeley? Mungkin yang sudah mengunduh sudah mulai melihat-lihat. Jadi sebetulnya ini merupakan desktop yang bisa mengolah database. Database itu bisa terdiri kalau database ilmiah ada yang berupa e-jurnal, e-book dan referensi lainnya. Nanti kita pelajari juga bagaimana kalau ini Bu, saya punya bukunya, buku apa namanya? Bukunya buku ini bukan PDF, jadi bukunya buku ini Bu, buku fisik, bentuk fisik gimana. Nanti ada cara untuk memasukkan secara manual. Jadi memang secara manual. Jadi memang semuanya nanti dalam bentuk soft file. Karena memang Mendeley-nya juga bentuknya adalah seperti perpustakaan digital gitu Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi dia mengolah data-data ilmiah, e-jurnal, e-book, referensi lain dalam bentuk ini ya, dalam bentuk online sebetulnya. Tapi nanti karena bentuknya desktop, dalam keadaan offline kita bisa tetap akses si Mendeley ini. Nah, ini tadi fungsinya memang dia library. Sebetulnya di dalam
Word, MS Word itu sudah ada reference juga. Kalau Bapak Ibu nanti kita lihat sama-sama, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi di sana juga ada fungsi reference, tapi dia tidak mengelola database. Jadi sifatnya hanya lokal. Kita masukkan, kita insert di tulisan itu saja. Nanti nggak bisa kita panggil lagi kalau di tulisan yang lain kita mau gunakan apa namanya sumber rujukan yang sama. Misalnya kalau yang pemasaran mungkin kenal namanya Kotler-Keller. Nah, itu apa namanya biasanya jadi salah satu sumber rujukan utama untuk buku. Nah, itu akan dipanggil karena memang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang menyusun karya ilmiah, topiknya misalnya pemasaran, setiap membuat itu selalu pakai Kotler-Keller. Nah, kalau pakai Mendeley itu bisa dipanggil berulang-ulang. Jadi tidak hanya sesaat, tidak hanya lokal seperti referensi atau reference yang ada di Word. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sifatnya gratis. Ya, nah yang membedakan lagi adalah Mendeley itu bisa mengembangkan jejaring sosial. Nanti kita lihat juga di bagian desktop-nya yang mana. Jadi nanti ini sangat penting untuk berkolaborasi atau misalnya Bapak Ibu yang pustakawan itu bisa saja berbagi melalui Mendeley ini. Jadi nanti ada fasilitas, ada fitur yang untuk mengembangkan jejaring sosial. Jadi nanti ada satu apa namanya create group gitu mungkin yang sudah baca di akhir-akhir itu ada create group itu bisa membentuk satu jaringan. Ya, jadi nanti kalau ada update bisa langsung di-share ke jaringan tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi Mendeley itu desktop. Jadi kalau misalnya tidak terhubung sama internet, kita masih bisa menggunakannya. Jadi bisa diklik di apa namanya di layar PC atau laptop kita. Nah, atau kalau saya biasanya saya kasih text bar gini ya, Bapak, Ibu, teman-teman, ya supaya gampang ngekliknya. Ya, tapi syaratnya ya karena desktop, Bapak, Ibu, teman-teman semua harus install dulu di device-nya, baik di laptop maupun di PC. Ya, ini adalah gaya sitasi. Nanti kita lihat juga mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah pernah menulis ilmiah itu terlihat kalau daftar pustaka ada yang menjorok, ada yang pakai angka. Nah, itu adalah gaya selingkung atau gaya penulisan dari sitasi. Nah, tergantung kalau misalnya yang lagi nulis skripsi, tesis, disertasi ya tergantung dari kampusnya gaya yang diinginkan seperti apa. Kalau misalnya yang lagi nulis artikel ilmiah, Bapak Ibu teman-teman semua bisa sesuaikan dengan jurnalnya. Jurnalnya minta bentuknya seperti apa. Begitu juga yang sedang menulis buku atau monograf dan lainnya, ini ada permintaan khusus. Pada umumnya memang APA ini untuk ilmu-ilmu sosial, Bapak Ibu teman-teman. Jadi APA ini sekarang sudah edisi ke-7 ya, APA 7 edition. Ini dari American Psychological Association. Nah, ini juga ada beberapa model lain yang biasa digunakan pada keilmuan tertentu, meskipun tidak limited atau tidak terbatas pada keilmuan tersebut. Nah, terus ada lagi yang populer lagi untuk eksakta biasanya pakai IEEE yang ini yang ada tulisan angka 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti kita bisa ngubah-ngubah Bapak Ibu. Jadi, jangan khawatir misalnya Bapak Ibu ada yang misalnya nih ya Bapak Ibu teman-teman ada yang submit ke satu jurnal gayanya APA, terus dia berubah lagi pakai Chicago. Nah, ini bisa kita ubah secara otomatis di dalam Mendeley ini. Itu Bapak Ibu. Nah, yang mau kita diskusikan hari ini ada beberapa hal. Oh, ini saya belum masukkan ya. Harusnya selain membuat daftar pustaka, nanti ada membuat grup di akhir atau membuat jejaring juga memberi tanda atau note. Itu salah satu fungsi dari Mendeley yang tidak bisa kita dapatkan di ini Bapak Ibu teman-teman, kita tidak bisa dapatkan di Word yang biasa. Gitu. Jadi ini fungsinya. Nanti setiap bahasan, misalnya setelah install Mendeley, kita praktek, membuat akun, praktek. Jadi nanti nggak terlalu banyak baru praktek. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, install, saya stop share dulu. Untuk install Mendeley, mungkin Bapak Ibu yang sudah akses Mendeley download ini bisa ada pilihan. Nah, kalau OS-nya, operation system-nya Windows, dia langsung klik yang ini. Nah, biasanya sih apa namanya kompatibel ya. Windows ini kompatibel sangat kompatibel dengan Mendeley. Nah, tapi untuk yang Mac OS ini bisa nanti bisa diklik yang
OS-nya memang Mac atau yang pakai Linux ini bisa klik sesuai dengan OS, operation system pada laptop atau PC-nya masing-masing. Ya, untuk yang download ini apa Bapak Ibu semua, kalau ini tinggal diikuti Bapak Ibu ya, kalau yang sering sering mengunduh software atau desktop semacam ini bisa langsung diikutin. Ini nggak ada yang nggak ada yang spesifik, jadi next, agree gitu. Udah, ini di mana tempat kita mau simpan, biasanya dia otomatis di sini kalau di C ya, kalau misalnya di laptop kita, next lagi nanti dia terakhir menyatakan welcome to Mendeley. Nah, ini maksudnya kita harus buat akun, atau account ya, Mendeley account gitu, atau kalau bahasa Indonesia akun, yang mudah begitu. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu teman-teman semua sudah mencoba mengunduh atau mendownload Mendeley? Jadi ada dua ya Bapak Ibu teman-teman semua, ada dua. Yang pertama itu install si desktop Mendeley-nya di dalam PC atau device kita yang lain ya, laptop. Kemarin ada yang coba di handphone, sayang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu teman-teman, sayang kalau pakai di handphone, selain agak susah untuk bekerjanya, juga ini Bapak Ibu memorinya banyak karena kita nanti akan simple file-file. Meskipun gini, nah keunggulannya kenapa dia dua, yang satu diinstal di PC kita, desktopnya, terus satu lagi kita buat akun. Ini gini, kalau misalnya di di desktop, di device yang sudah kita install Mendeley-nya mengalami kerusakan atau misalnya ada masalah, itu kita bisa install di device lain, tapi kita harus punya akun tadi. Akun ini nanti yang menghubungkan secara online. Jadi dimanapun device-nya, kalau kita login pakai akun kita, itu nanti semua data, semua file yang sudah kita simpan, itu masih tetap tersimpan. Jadi dia library kayak tadi ya, digital library atau library online yang kita bisa bisa kita buka dimanapun device-nya, yang penting ada Mendeley-nya dan akun kita masuk ke sana. Sebetulnya begitu Bapak Ibu keunggulannya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misalnya nggak perlu panik gitu, misal aduh udah download banyak banget, nggak taunya ini rusak misalnya ya. Nah itu ini Bapak Ibu bisa ke PC lain, itu saya udah mengalami beberapa kali, jadi jangan khawatir, datanya masih ada, asal kita jangan lupa akun kita gitu Bapak Ibu. Akun dan tentunya password kita itu jangan lupa, itu bisa dibuka di mana saja. Nah itu. Oh di sini jawabannya sudah download ya Bapak Ibu. Iya teman-teman sudah download semua. Ya kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu, sebentar. Nah ini dari sampai sini, ini untuk masalah install mudah-mudahan tidak masalah karena memang ini mudah Bapak Ibu ya, langkahnya itu mudah. Biasanya yang agak ribet itu membuat akun, ribetnya itu bukan karena nggak bisa atau sulit di sininya, tapi biasanya ada isian atau ada yang harus diisi tapi biasanya si penggunanya kurang paham sehingga itu ada kendala. Nah, di dalam Mendeley account ini yang tadi kita buka tuh Bapak Ibu, yang yang ini ya, yang sebentar saya buka. Nah, yang tadi menu download kita ini langsung di PC, langsung di webnya. Nah, ini ada create account. Nah, disinilah kita bisa membuat create a free account atau membuat akun kita. Mungkin yang tahapan ini juga sudah Bapak Ibu lalui ya. Kalau belum nanti mudah ya Bapak Ibu ya, bisa dicoba. Jadi kalau kita hanya menginstal Mendeley, dia tidak mau bekerja karena memang dia nanti terhubung, dia mengkoneksikan dengan akun kita. Karena tadi sifatnya online, jadi dia membacanya itu dari akun kita. Oh, ini Bapak A atau Ibu B, ini punya library isinya database ini. Jadi spesifik Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, ke slide-nya. Nah, ini untuk membuat yang tadi, kalau kita klik keluarnya ini Bapak Ibu. Keluarnya modelnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang harus kita isi. Yang jelas alamat emailnya aktif, jangan sampai
ini ya Bapak Ibu teman-teman jangan sampai lupa, itu udah wassalam lah kalau misalnya udah lupa. Dan emailnya tidak penuh. Kalau emailnya penuh dia juga agak susah untuk bekerja. Nah, ini diikuti saja nama depan, nama belakang. Bu, kalau namanya cuma satu, Bu, berarti diulang. Misalnya Aisyah, Aisyah gitu ya. Misalnya namanya hanya Aisyah, berarti 2 kali. Nah, lalu membuat password nih insya Allah udah pada mengerjakan, udah pada mencoba, lalu klik continue. Nanti kalau ada kendala boleh didiskusikan Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, kalau ini sih jurusan ya, field study. Nah, ini kalau misalnya ditulis akademik statusnya bisa dosen, mahasiswa, peneliti atau pustakawan, baru create account. Nah, biasanya kendalanya itu adalah pilih institusi. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu teman-teman semua tidak ada kendala di sini sehingga bisa lanjut, save and continue. Nah, ini biasanya di sini ya Bapak Ibu ya, kalau di atasnya lancar, yang dari beberapa pelatihan Mendeley yang biasanya menyulitkan atau membingungkan itu adalah dipilih institusi. Nah, kalau sudah sampai situ berarti Bapak Ibu sudah lengkap, sudah punya Mendeley yang berbasis desktop yang ada di device-nya masing-masing atau dan punya Mendeley yang berbasis web. Ini yang nanti akan mengkoneksikan dimanapun Bapak Ibu nanti mengakses Mendeley. Yang penting akunnya tetap tetap ingat Bapak Ibu gitu. Nah, ini yang berikutnya, mungkin ini yang belum Bapak Ibu teman-teman semua coba mengaktifkan tools. Jadi si Mendeley ini kan tadi fungsinya ini ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua adalah database. Nanti kita pakai salah satunya memanggil database itu untuk merujuk atau membuat sitasi pada karya ilmiah kita. Sitasi itu rujukan, kutipan gitu ya Bapak Ibu, nanti kita membuat itu pada artikel atau tulisan kita. Nah, ini ada 2 tools yang harus diaktifkan, tidak harus, tapi yang paling penting adalah yang bagian ini ada 2, Bapak Ibu kalau klik pada desktop ya, ini pada desktop, jadi jangan bingung, ini pada desktopnya, nanti ada Word, kita bekerja 2, ada di Word, ada di desktop. Nah, kalau kita buka desktopnya, ini ada 2, kalau tulisannya install itu artinya belum terinstall. Itu yang betul. Tapi di PC saya itu juga sudah terinstall web importer, tulisannya masih install. Nah, itu. Tapi yang benar adalah kalau diklik sudah dilakukan penginstalan, maka di sini tulisannya jadi uninstall. Nah, yang web importer ini untuk membantu kita langsung memasukkan sitasi pada saat kita mencari atau membrowsing, kita browse artikel yang kita butuhkan, misalnya dari Google Scholar, Google Cendekia, dari Elsevier atau dari sumber yang database lainnya, kita buka. Nah, kalau kita mau langsung itu kita masukkan import langsung pakai web importer gitu. Nah, tapi kalau yang Word plugin ini yang penting buat pada saat kita menulis. Nanti kalau sudah terinstall, Word plugin ini akan muncul di MS Word kita. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu install Word plugin. Nah, ini modelnya kalau sudah ada itu akan masuk ke sini. Ya, ada tulisan gambarnya Mendeley ini insert citation. Nah, sebetulnya ini yang tadi saya sebutkan di awal, di Word itu juga ada fasilitas reference. Nih Bapak Ibu, ini yang pakai Mendeley ya, yang di kotak merah, yang di kanan ini yang memang sudah default, yang sudah ada disediakan oleh Word. Nah, ini sudah ada, cuma tadi saya sebutkan di awal, saya sampaikan bahwa ini sifatnya lokal. Sama-sama sebetulnya ada insert citation, ada bibliografinya, ada stylenya. Style itu yang tadi gaya penulisan ya Bapak Ibu, nanti bisa dipilih stylenya apakah APA ataukah yang lainnya. Ya, nah yang ini sifatnya lokal, tapi yang reference manager Mendeley ini karena online, jadi dia bisa membaca dimanapun nanti kita memerlukan. Jadi bisa dipanggil lagi gitu Bapak Ibu kalau terhubung dengan Mendeley, itu bedanya. Nah, setelah itu tadi ada 2 tools yang penting. Nah, tadi karena sudah menginstall MS Word plugin, maka di sini tulisannya uninstall Bapak Ibu. Lalu kemudian kita menginstall web importer. Nah, kalau ini sudah
install juga. Nah, ini biasanya dia kompatibelnya dengan Google Chrome, meskipun ada pilihan ya Bapak Ibu, ada pilihan di situ ada Mozilla, Google Chrome, Edge ya, tapi biasanya dia kompatibelnya dengan Google Chrome. Nah, ini biasanya yang web importer ini tidak semua device langsung ini klop gitu ya Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau misalnya belum ada Google Chrome-nya atau belum ada pilihan kita, itu biasanya dia minta untuk menyelesaikan dulu gitu ya, menyelesaikan dulu udah selesai misalnya Google Chrome-nya masalahnya udah oke, nah dia baru langsung bisa terinstall terhubung dengan Mendeley. Nah, ini tampilan kalau sudah terinstall, misalnya di sini Google Chrome, maka di sini ada tandanya. Kita lihat ya Bapak Ibu, saya share yang sebentar di Mendeley. Nah, ini Mendeley saya. Nah, ini yang tampil ini adalah Mendeley saya, Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah tools. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, saya itu sudah menginstall web importer, tapi di sini masih tertulis di laptop yang ini ya Bapak Ibu. Kalau di laptop saya yang lama, ini semuanya tulisannya uninstall. Tapi bekerja. Nah, saya pikir sudahlah biarin aja, yang penting dia bekerja. Jadi nanti kalau bentuknya, oh iya, sebelum beralih ya, ini Bapak Ibu kalau pada saat menginstall MS Word plugin, file Word-nya harus dalam kondisi tertutup. Kalau enggak, dia nggak mau. Jadi jangan panik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau misalnya, waduh, kok nggak bisa ini ya, diinstall nggak bisa, itu biasanya Word-nya masih kebuka. Meskipun mestinya sih Mendeley-nya respon bahwa Word-nya harus ditutup semua. Jadi semua jendela Windows yang berbentuk file Word itu di close dulu supaya dia bisa terinstall. Nanti kalau sudah, baru terlihat yang seperti tadi Bapak Ibu, ada muncul di Word-nya. Saya tampakkan dulu ya. Nah, kalau yang di Word itu, nah ini dia. Nah, yang di Word itu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa sudah terinstall tuh muncul ini. Kliknya di reference ya Bapak Ibu, references. Nah, di sini nanti kelihatan sudah muncul. Ini tadi stylenya yang saya bilang bisa diubah-ubah, mau APA, mau Chicago, mau IEEE ini bisa diubah. Ini nanti buat latihan ya Bapak Ibu. Nah, ini insert citation ini udah tanda-tanda kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal tools yang Word plugin tadi. Nah, sementara itu nanti saya praktekkan buat apa tools-tools itu. Nah, terus kalau yang ini yang tadi saya bilang, ini yang tadi sudah default oleh Word, tapi ini nggak bentrok ya Bapak Ibu, ini dia bersahabat ya, maksudnya tidak apa-apa gitu. Nah, terus kalau web importer itu ciri-cirinya kalau sudah terinstall itu adalah, nah ini dia muncul di sisi kanan ada tanda M-nya, tanda Mendeley-nya, nanti tulisannya gini, Mendeley Web Importer has access to this site. Jadi nanti kalau saya misalnya buka untuk Google apa tadi Google Scholar atau pakai Surveyor atau Science Direct dan lainnya itu saya bisa import langsung. Nah, itu biasanya dia kalau diklik munculnya seperti ini. Wah, loading ya. Nah, ini. Ini saya harus sign in dulu ya Bapak Ibu supaya bisa masuk. Nah, ini tanda-tanda kalau sudah terinstall dengan baik. Tadi dua toolsnya Bapak Ibu bisa sambil mencoba, nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusikan. Saya lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini yang mengelola referensi atau library. Setelah tools-tools kita siap, setelah toolsnya siap semua, kita bisa mulai mengelola referensi kita, atau ini fungsi perpustakaannya, library. Nah, ini ada yang tadi tampak di Mendeley yang sudah banyak, itu adalah folder-folder. Ini untuk membantu kita mengelompokkan file-file sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Jadi ini terserah Bapak Ibu yang memudahkan. Ini bisa diatur dalam folder-folder maupun all documents. Jadi kalau yang kita tidak kategorikan, kita klik all document ini dia akan muncul semua. Tapi kalau kita punya folder, biasanya sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya lagi nulis tentang tadi pemasaran atau marketing, kita kelompokkan misalnya marketingnya terkait pariwisata misalnya gitu. Pemasaran pariwisata kita folderin sendiri. Nah, itu jadi kalau kita mau nulis artikel itu kita tinggal klik terus kita bisa baca artikelnya nanti di Mendeley. Nah, itu fungsinya file dalam folder. Lalu
bisa juga melengkapi identitas file. Nah, ini terutama yang kita langsung import dari web importer atau yang kita add file. Di sini nanti ada cara untuk menambahkan. Ini biasanya ada yang kosong-kosong, ini di tempat saya juga banyak sekali. Itu kita bisa edit, Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya si mesin ini dapat membaca, mungkin juga karena standar dari filenya tidak tidak sesuai ya, tidak memenuhi sehingga nggak keluar atau memang mesinnya tidak bisa membaca. Ini harusnya sih seperti ini, tapi bisa aja nanti judulnya jadi outsource tuh pernah. Kok jadi nggak keluar ya. Saya juga kadang-kadang nggak ngeh. Begitu sudah saya masukkan ke artikel, baru kelihatan. Oh iya, berarti saya edit di desktopnya, di Mendeley desktopnya. Ini bisa buat mengedit, melengkapi identitas filenya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, fungsi web importer adalah untuk memasukkan, kalau kita misalnya ini contohnya Google Scholar ya, Bapak Ibu, Google Cendekia, kita masukkan keyword kita, kata kunci yang ingin kita cari, nah kita bisa langsung import ke dalam ini kita, ke dalam Mendeley kita. Nah, tadi Mendeley ini desktop yang kita tidak perlu online pada saat bekerja dengan Mendeley. Tapi pada saat kita terhubung dengan internet, ini biasanya tanpa kita klik sinkronisasi atau sinkron di sini ya, itu biasanya Bapak Ibu teman-teman dia akan otomatis di bawahnya itu nanti ada kayak apa sih sinkron progresnya gitu ya, progres posisi berapa persen gitu. Tapi kalau yang aman memang begitu kita terhubung internet, kita klik sinkron. Nanti dia akan mensinkronisasi macam-macam yang sudah kita masukkan ke dalam akun kita. Jadi nanti dimanapun kita buka akun kita itu tetap file-file yang sudah kita citasi, kita masukkan, baik yang web importer, baik yang secara manual, atau kita add yang lainnya, itu akan terhubung, akan masuk ke dalam library kita. Bu Resista, Nah, saya bisa bertanya Bu? Ya, silakan Pak. Ya, apa namanya, tadi yang Word dengan Mendeley itu, apakah ada ketentuannya versi Microsoft Word-nya, Bu? Apakah minimal versi yang berapa, atau memang tidak ada ketentuan, kapan aja bisa, versi apa aja bisa gitu ya? Karena saya coba apa namanya install plugin-nya di Word 2013 itu unable, nggak bisa sih itunya. Apakah Word saya bermasalah atau memang versi Mendeley-nya yang memang harus saya sesuaikan? Itu aja sih Bu, makasih. Ya, terima kasih Pak Anto pertanyaannya. Kalau sejauh saya menggunakan Mendeley dari waktu laptop saya masih jadul Pak sampai sekarang itu dia ini ya apa tetap kompatibel. Maksudnya dia tidak bermasalah. Kalau sejauh saya pakai yang saya alami, pengalaman saya beberapa kali itu justru yang kadang-kadang bekerja, kadang tidak itu yang tadi web importer. Meskipun dia tetap bisa bekerja, tapi di tools-nya Mendeley-nya tadi terlihat tetap tidak ini ya, tidak bekerja dengan baik, tidak terinstall dengan baik, tapi bisa dipakai gitu. Itu Pak. Tapi kalau untuk Word plugin itu biasanya tidak masalah. Mungkin apa ini Pak, waktu installnya Word-nya ada yang buka nggak? Ada Windows yang file Word-nya kebuka nggak? Itu biasanya dia juga nggak mau kalau misalnya pada saat install ada Windows yang berbentuk file Word-nya nggak bisa ini apa namanya masih terbuka. Biasanya sih dia refleks ini ya memberitahukan bahwa tutup Windows yang berbentuk Word. Tapi takutnya itu nggak bekerja, kita menutup sendiri gitu Pak Anto. Mungkin dicoba lagi Pak Anto, biasanya Word-nya malah nggak bermasalah. Yang bermasalah itu biasanya di web importer karena nanti hubungannya dengan Google Chrome. Kalau misalnya apa namanya dua tools tadi hanya fungsi Word plugin-nya yang berfungsi baik, itu juga tidak masalah Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi yang tadi web importer itu kan fungsinya memudahkan, tapi masih kita bisa lakukan apa namanya input file secara manual itu masih bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Word-nya saja yang berfungsi, tapi web importernya tidak. Nah nanti Pak Anto ini yang lumayan kalau Word-nya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diinstal, dicoba lagi Pak. Nanti coba share screen ya, nanti kita lihat sama-sama di mana letak ininya, di mana letak kesulitannya. Nanti saya selesaikan materi dulu, nanti kita lihat Pak, di mana letak ke apa namanya ada yang salah atau tidak.
Itu Pak. Baik, makasih Bu. Saya izin lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, silakan, Bu. Ini, iya. Nah ini sekarang kita sudah mulai masukkan citasi. Ini dalam keadaan semuanya sudah terunduh ya Bapak Ibu ya, sudah terinstall, sudah terunduh. Nah, kita mau mencoba memasukkan citasi atau kutipan. Itu. Iya. Nah, tadi kalau tanda-tanda yang sudah terinstall dengan baik ini di Word ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi di tampilan Word-nya kalau kita klik menu references itu sudah keluar seperti ini. Ada insert citation, terus ada bibliografi, ada ini ya, open fasilitas open Mendeley, ada export, ada style. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Caranya untuk memasukkan rujukan itu adalah insert citation. Tentunya Bapak Ibu sudah harus memasukkan dulu ke dalam desktop-nya. Jadi saya stop share, saya coba buka yang Mendeley desktop. Jadi Bapak Ibu syarat pertama adalah memasukkan dulu ke library-nya Bapak Ibu. Kalau sudah ada baru kita bisa tarik, kita bisa panggil ke Word. Cara memasukkannya, kalau misalnya Bu, saya udah banyak nih cari filenya, tapi saya waktu itu belum pakai Mendeley. Nah ini Bapak Ibu bisa klik add. Nah carilah file atau folder yang memang biasanya file yang memang mau kita masukkan. Sudah kita cari selama ini banyak Bu, udah ada misalnya puluhan bahkan ratusan. Ini masih bisa Bapak Ibu, tentunya bisa ya karena kita meng-create library kita sendiri. Kalau kita mau buat folder tadi, itu ada di bagian bawah. Nah ini saya sudah ada jadinya banyak. Nah ini Bapak Ibu, ada create folder di bagian bawah dokumennya. Create ini nanti kalau kita klik, kita bisa masukkan misalnya di sini namanya latihan. Nah, nanti kalau latihan disorot, ini di sini berarti kita akan memasukkan file yang folder latihan misalnya. Nah, misalnya kita mau masukkan yang sudah ada, itu bisa kita masukkan add file. Ini yang berbentuk online atau PDF soft file. Nah, misalnya di sini saya masukkan ini aja ya Bapak Ibu ya. Di sini kan latihan ya. Nah, ini aja lah ya, misalnya. Ini yang mana aja yang sudah kita simpan ya Bapak Ibu. Iya. Nah, misalnya di sini ya saya masukkan artikel saya misalnya nih. Nah, ini bisa satu, bisa sekaligus. Ini saya coba sekaligus, bisa satu-satu. Nanti langsung masuk ke dalam folder latihan ini Bapak Ibu. Nah, itu kalau sudah tersimpan di dalam device kita, baik PC maupun laptop, itu sudah bisa kita panggil juga, kita simpan di dalam Mendeley. Nanti ini bisa dipanggil, misalnya ini tadi ada namanya Mirabelli gitu ya, nanti kita coba di Word. Nah, kalau misalnya tadi yang bentuk bukunya fisik, Bu, hard copy, Bu, bukan soft copy, itu kita bisa entry manually. Ya, nanti kita namanya manually, Bapak Ibu teman-teman, berarti kita harus masukkan secara manual. Karena memang dia bentuknya misalnya, ini bukunya kita pakai selalu Bu, karena dia bentuknya fisik, kita tidak bisa ini ya masukkan soft file-nya. Kalau buku PDF, e-book gitu bisa banget. Nah, ini kita masukkan Bapak Ibu manual, misalnya judulnya tadi itu ya, pemasaran pariwisata. Jadi memang manual. Ya, misalnya pengarangnya. Nah, ini pengarang nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Misalnya di sini, misalnya nama saya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi dibalik. Kalau namanya satu berarti diulang. Misalnya Vikaliana, namanya cuma Vikaliana gitu, maka dia di sininya Vikaliana. Nah, yang lainnya, ini saya enter. Ini kalau ada berikutnya berarti di bawahnya. Kalau nggak ada berarti sudah bisa ke tahun. Benar-benar manual kita lengkapi, apakah harus semuanya? Tidak ya Bapak Ibu. Sebetulnya makin lengkap makin bagus. Tapi kalau misalnya enggak, dia membaca sesuai apa yang kita masukkan. Misalnya di sini karena bukunya 200 halaman, 1 sampai, misalnya yang dikutip cuman butuh kutipan yang sampai halaman, ini bisa dimasukkan. Tapi kalau enggak diabaikan juga bisa. Nah ini biarkan default. Misalnya publisher-nya ada apa ya, ditulis bisa alfa beta dan lainnya, itu bisa ditulis. Ini kalau
Untuk ebook biasanya ada URL-nya, ada linknya. DOI ini untuk artikel biasanya ISBN, nomor ini ya, nomor penerbitan bukunya. Nah ini kalau ada filenya, kalau tadi karena bentuknya hard copy tidak ada ya sudah, ini bisa di save. Nanti dia muncul. Begitu Bapak Ibu teman-teman semua untuk yang manually. Iya, nah kita itu kalau di folder, kalau nggak mau di folder Bu bisa aja, jadi kita masukkan di sini. Biasanya yang web importer itu otomatis ke dokumen, langsung ke all dokumen. Ini tadi yang ada beberapa yang tidak lengkap ya, terutama yang depan nih Bapak Ibu, ini banyak juga dokumen saya yang nggak lengkap. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini bentuknya apa? Ini kita bisa edit Bapak Ibu. Kita klik, lalu di sininya kita ganti. Ini kenapa namanya ini? Misalnya harusnya ini PDF kan nama filenya, kita ganti apa gitu Bapak Ibu. Ini bisa kita sesuaikan, nanti dia otomatis di sininya juga ini. Saya tulis contoh ya. Nah, itu nanti di sininya dia akan berubah jadi contoh. Nah, jadi bisa untuk melengkapi. Ini biasanya yang masuk ke melalui web importer atau melalui add file tadi hanya tidak terbaca oleh Mendeley, jadi kita harus lengkapi. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa mengedit filenya nanti di Mendeley. Ini masih di Mendeley ya Bapak Ibu ya, misalnya yang ini ya. Nah, ini saya pengen buka. Ini lengkap. Ini bisa sebentar. Nah, ini nggak buka ya. Nah. Ini dia kalau ada PDF-nya, di bawah sini, dia bisa kita buka di sini Bapak Ibu tampilannya. Ini saya nanti coba yang PDF supaya nanti dia bisa muncul di sebelah sini, di sebelahnya ini belum ada PDF ya. Nah, nanti bisa kita kasih note atau kita kasih catatan. Nah, saya lanjut dulu, nanti kita balik lagi ke desktop. Nah, tadi sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu melengkapi dulu di desktop-nya. Tadi misalnya kita udah panggil namanya, tadi ada 3 ya, di folder latihan tadi saya masukkan 3 file. Nah, misalnya kalau baru, itu biasanya masih sedikit, nanti Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, barulah kita bisa panggil melalui insert citation. Jadi bisa memasukkan ke sini, ke dalam Word kita yang memang kita rujuk. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita praktekkan lagi. Jadi di waktu klik insert citation ini yang muncul. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya lupa, ini kayak tadi misalnya saya cuma ingat Mirabelli. Nah, saya bisa klik di sininya search by author, atau Bapak Ibu ingatnya aduh kayaknya tadi foldernya latihan. Nanti dia muncul semua yang ada kata-kata latihan. Atau ingatnya tahun terbaru itu bisa muncul di sana. Atau kalau benar-benar lupa kita bisa go to Mendeley, baru kita masukkan citasinya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya itu dulu ya, saya praktekkan dulu yang ada di Word-nya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat, nanti boleh diulang-ulang lagi. Memang ini harus sering digunakan Bapak Ibu, jadi begitu selesai pelatihan sih diharapkan Bapak Ibu teman-teman semua menggunakannya. Yang masih mahasiswa, teman-teman bisa gunakan dalam tugas, ataupun kalau memang lagi skripsi, ya mengerjakan skripsi. Nah, atau misalnya untuk keperluan pribadi lain, ini bisa Bapak Ibu, fungsinya memang seperti perpustakaan atau library digital. Jadi bisa juga kalau memang kita mau buat misalnya perpustakaan secara online bisa. Nah, ini misalnya ini contoh-contoh penelitian saja ya, pernyataan aja Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa sesuai bidangnya masing-masing. Nah, misalnya di sini saya mau citasi di sini tentang pergudangan. Ini kebetulan saya di logistik, manajemen logistik Bapak Ibu, jadi ini salah satu topik yang ada di logistik. Nah, ini tadi saya sebutkan insert citation, dia muncul otomatis. Nah, kalau misalnya kita masukkan yang tadi ya, Mirabelli itu, karena dia ada di folder latihan. Nah, kita bisa pilih di sini Mirabelli banyak banget. Ternyata dia punya beberapa penelitian, dia punya beberapa artikel.
terkait gitu. Nah, misalnya saya masukkan yang ini aja. Tadi saya terkait penelitian yang ini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa lebih dari satu. Kalau satu aja nggak apa-apa, langsung klik OK, maka dia akan, ini sebentar masih berjalan. Nah, dia nanti ada formatting citation. Nah, dia keluarlah Mirabelli dan Solina 2020. Nah, ini apa kalau nggak sesuai gayanya gimana Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa sort terus ganti. Kalau baru satu kayak gini caranya manual ya Bapak Ibu. Oh, ini APA saya ganti aja IEEE. Nah, nanti IEEE ini misalnya bentuknya seperti ini. Atau saya ganti yang lain. Nanti Bu, kalau misalnya satu file bisa aja Bapak Ibu sort semuanya, sort apa namanya di blok gitu ya, di blok semuanya, disorot semua, terus diganti, itu bisa sesuai dengan gaya atau style penulisan yang diinginkan. Penulisan sitasi maksudnya. Nah, ini saya kembalikan dulu ya Bapak Ibu supaya jelas. Ini juga bisa kita edit. Di sini kalau mau ditambahin lagi, ini bisa kita edit. Saya tambahin lagi, misalnya tadi di sini karena pergudangan. Nah, misalnya saya pakai Kartika. Ini ada 2. Nah, maka dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang paling kelihatan kalau citasinya sebentar saya ganti dengan yang APA aja, APA 7 sekarang yang paling baru. Nah, dia berubah. Jadi bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini yang berikutnya saya juga mau masukkan lagi. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya teman-teman semua. Nah, ini misalnya saya ganti dengan, aduh saya lupa, misalnya saya pakai pergudangan aja deh kata kuncinya misalnya. Ini bisa Bapak Ibu membantu kita, oh iya ini ternyata. Ini bisa juga kita masukkan. Mau 3 bisa. Jadi nanti Bapak Ibu tentunya ini kutipannya sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, yang dikutip ini memang benar-benar kita ngutip dari Yuliana. Ini adalah bagian dari etika ilmiah. Jadi kalau nggak ngutip tapi biar keren gitu dimasukkan itu juga tidak sesuai dengan etika ilmiah. Jadi memang yang kita kutip itu memang yang sesuai pendapatnya kita jadikan rujukan. Nah, ini karena contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini langsung ke daftar pustaka. Nah, sekarang kalau sudah, misalnya kita sudah menulis sampai selesai, maka daftar pustaka ini tinggal kita panggil dengan insert bibliografi. Sekali lagi kita masukkan insert bibliografi, maka ini yang tadi kita citasi, baik Kartika, Mirabelli maupun Yuliana, dia akan langsung tersusun. Itu Bapak Ibu. Kalau nanti mau diganti, ya tadi kita ganti, misalnya ini ya, saya nggak mau APA Bu, saya pakai dimintanya ini pakai ini ya, pakai MIA. Jadi seperti ini MIA. Nah, ini ciri-ciri kita menggunakan Mendeley di dalam citasi kita itu ada ini Bapak Ibu. Biasanya ada background-nya abu-abu. Termasuk jadi kelihatan kalau misalnya saya udah pakai Mendeley itu kelihatan kalau di file Word-nya itu kelihatan. Oh iya benar ini pakai Mendeley karena dia ada abu-abunya itu Bapak Ibu. Nanti kalau kita masukkan lagi ini otomatis dia akan menambah di daftar pustaka. Misalnya saya masukkan lagi di sini. Bentar ya Bapak Ibu, nanti kita bisa lanjutkan ke materi. Ini kebetulan buka di Word-nya. Nah, misalnya saya masukkan ini, Evra Ditama. Nah, Evra Ditama tadi nggak ada. Saya tambahkan, nanti dia otomatis Evra Ditama masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam bibliografi atau daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua tidak perlu khawatir, misalnya tadi di depan udah saya ngerujuk ini deh. Kira-kira nanti ada yang ketinggalan nggak di daftar pustaka ini? Sering terjadi kalau misalnya kita menulis artikel ilmiah. Jadi yang kita pakai belum kita masukkan ke dalam ini ya, belum kita masukkan dalam pustaka atau kebalikannya. Biasanya langsung ada daftar pustakanya walaupun kita nggak tahu rujuknya di mana. Nah, ini menghindari hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi membantu kita untuk memasukkan citasi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini kalau di Word-nya seperti itu Bapak Ibu, saya stop share dulu, saya izin lanjutkan materi. Nah, ini tadi sudah membuat daftar pustaka. Jadi kalau kita sudah
tadi klik insert bibliografi, maka akan muncul, ya ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diganti-ganti gaya citasinya sesuai dengan yang diminta. Nah, ini yang keunggulan lain dari Mendeley adalah membuat grup atau jejaring. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya, ini agak blur. Nah, ini misalnya tadi ini desktop saya, ini di bawahnya itu kita bisa create group. Create group itu untuk misalnya kalau Bapak, Ibu, teman-teman yang berkolaborasi riset atau ingin, atau misalnya teman-teman yang masih mahasiswa bentuk satu grup karena memang sama-sama bimbingannya sama, itu bisa create group untuk ini ya, update file-file PDF atau artikel-artikel terbaru itu bisa dibuat dari grup ini. Jadi di bawahnya ada create group, nanti dia muncul seperti ini, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Misalnya nama grupnya di sini, saya ini contoh aja ya Bapak Ibu, food supply chain. Nah, di sini misalnya saya mau berkolaborasi untuk mempersiapkan penulisan artikel. Nah, ini kita bisa pilih Bapak Ibu, apakah ini mau kita share untuk publik, jadi semua bisa membaca, atau cuman yang kita invite by email, jadi ini nanti by email, atau hanya private saja. Nanti kalau udah klik create group, nah ini biasanya diminta seperti ini. Bisa diminta email address-nya. Gitu. Nah, ini tadi yang saya cari-cari tadi PDF-nya ya, Bapak Ibu. Ini kalau yang ini kerjanya masih di desktop. Nah, kita bisa membuat catatan pada artikel kita. Jadi misalnya kita lagi telaah pustaka atau kita lagi mendalami literatur review, membuat literatur review, kita bisa mengasih catatan atau highlight. Nah, yang highlight ini waktu saya buka, ini ada PDF-nya. Itu saya klik, ini di sebelahnya yang library tadi ya Bapak Ibu, makanya nanti saya coba cari lagi, ini mestinya bisa klik-klik. Ini misalnya saya mau ngasih highlight di kata-kata future supply chain, supaya nanti pada saat saya cari kata-kata ini, saya bisa mendapatkan dengan mudah. Nah, ini Bapak Ibu dari satu body text-nya artikel, ini misalnya artikel ini kita bisa lihat kontennya. Kita klik di sebelah kanannya konten, nanti kita lihat, oh ini ada yang masuk nggak ya? Wah, ini penting yang bagian ini. Misalnya begitu Bapak Ibu, ini membantu kita. Ini navigasinya di sini, membantu kita klik. Nah, nanti kita bisa klik note atau klik kanan juga bisa. Itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kalau klik kanan kita akan muncul seperti ini highlight di teks. Nah, kita akan bisa menuliskan, kalau di sini diklik ini, itu bisa tulis sesuai dengan yang kita mudah untuk ingat topik tersebut. Catatan pada artikel tersebut. Jadi ini kalau klik kanan munculnya seperti ini. Kalau yang sebelumnya tadi kalau kita klik 2 kali. Kalau ini klik kanan sama aja munculnya add note, highlight gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa menuliskan note apa. Tapi tadi saya sudah tulis di note ini, saya sudah kasih tanda future blockchain. Di sini, nah saya kasih ini sudah muncul. Nah, kita boleh menuliskan tambahan catatan yang lain. Nah, kalau materi, ya alhamdulillah di sini, sampai di sini kalau materi, Bapak Ibu teman-teman, nanti kita sebentar saya buka desktopnya lagi ya, Bapak Ibu, untuk yang create group. Nanti kita bisa sama-sama berdiskusi. Nah, ini mestinya ini saya coba tadi yang bikin penasaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau di library kita ada PDF-nya, biasanya dia ada tulisan seperti ini. Artinya kita bisa buka di Mendeley kita. Ini masih di Mendeley ya Bapak Ibu. Ini tadi library kita. Ini library dengan semua foldernya. Kalau yang nggak ada di folder, berarti dia ada di all dokumen. Nah, ini saya lagi buka Choi, penelitiannya Choi. Waduh, ini saya close dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya sebutkan, di sini kita bisa, ini navigasi artikelnya, jadi kontennya bisa kita lihat. Oh ini isinya, ada di dalam literatur review, ada social media analytic, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Ini fungsinya, jadi kita bisa langsung edit di sini. Kalau saya menggunakan ini biasanya untuk di artikel telaahnya di sini Bapak Ibu, kalau saya supaya lebih mudah, karena kalau buka buka PDF di Adobe itu bisa juga, cuman saya nggak bisa ngedit-ngedit kalau di PDF Adobe. Nah, dari sini saya bisa kasih note. Jadi misalnya
wah ini penting. Menurut saya gitu ya Bapak Ibu, popular example of social media. Misalnya seperti itu, include apa saja sosial medianya. Ini tadi saya bilang, dia langsung muncul kalau kita sort, kalau kita block, ini dia langsung muncul yang tanda tadi. Ini otomatis Bapak Ibu bisa di-highlight. Nah, itu bisa dituliskan apa, tapi bisa juga tadi klik kanan, kita mau add note, ini malah bisa diedit color-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti EndNote tulisannya apa? Misalnya sosial media in supply chain. Misalnya ini Bapak Ibu ya, nanti disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Nah, nanti note ini akan terlihat di sini. Nah, ini belum saya klik ya. Nah, note ini akan terlihat di bagian note. Kalau detail itu identitas artikel ya Bapak Ibu, ini detailnya seperti ini. Ini di Jurnal Transportation, ini tahun 2020, autorsnya Choi dan lain-lain, Guo, Luo, ini judulnya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu untuk yang kita mau menggunakan note atau kasih tanda mark di artikel, ya tentunya harus ada PDF-nya. Nah, sekarang kalau yang create group itu di bagian bawah ada tulisan grup. Ini ada beberapa grup yang sudah pernah saya buat. Iya, create group yang seperti yang tadi Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya jangan khawatir kalau misalnya tampilannya berubah gitu ya, loh kok nggak sesuai dengan materi ya. Nah, ini karena saya itu tadi pakai invite only. Yang di materi saya itu saya klik pakai invite only. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti bisa semua yang ada di grup ini, di grup sini ini bisa ini ya, bisa mengakses apa yang ada, apa yang di-share di grup ini. Jadi misalnya kalau waktu itu pernah latihan seperti ini. Jadi semua yang ada di latihan ini itu bisa mengakses isi dari file library yang ada di grup tersebut. Ini yang food supply chain belum jalan. Iya, itu Bapak Ibu, saya stop share dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang mencoba tadi seperti Pak Anto atau Bapak Ibu yang lain. Pak Anto, boleh di-share screen Pak Anto biar kelihatan. Ini boleh nggak ya? Sebentar saya klik ya. Kayaknya semua boleh. Oh, one participant. Ya, udah saya klik Pak Anto kalau mau di-share. Iya Bu, saya lagi coba versi yang lain. Mungkin nanti kalau masih yang sama nanti Oh, coba nggak saya bisa. share ya. Oh, iya, baik. Iya, Pak Hari, untuk materi itu Pak Hari, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu teman-teman di sini sudah mencoba ngunduh dan coba-coba. Oh ya, satu hal Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa untuk selalu digunakan karena lupa lagi. Jadi waktu ya waktu pertama kali saya belajar Mendeley udah lama ya Bapak Ibu, itu saya bilang oh iya gampang, oh ya gitu-gitu aja. Udah gitu. Itu lupa. Nah, begitu saya ikut sekali lagi, 2 kali, ikut kedua kali itu saya benar-benar gunakan Bapak Ibu. Nah, itu baru bisa mengeksplor. Kalau untuk Bapak Ibu dosen sebetulnya ada kesempatan untuk jadi Mendeley Advisor, itu langsung di Mendeley-nya. Nanti kalau jadi Mendeley Advisor itu bisa mengeluarkan sertifikat dengan training Bapak Ibu. Nah, saya kebetulan ini Pak Hari, saya belum jadi Mendeley Advisor ya. Belum jadi Mendeley Advisor, jadi ini benar-benar berbagi dari pengalaman saya menggunakan Mendeley. Ya, itu saja Pak Hari untuk materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah memaparkan materinya dengan luar biasa. Ilmu baru bagi saya. Ya, ini saya belum pernah mencoba. Dan saya akan coba lagi nanti. Nah, Ya. harus coba Pak. Betul. Baik ya Bapak dan Ibu, saya mengizinkan Bapak Ibu untuk open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Silahkan untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya. Langsung saja open mic, salam dan sampaikan nama. Silahkan. Mungkin saya dulu kali ya. Boleh Pak Suharyanto, silakan. Masih bisa ya. Saya coba share ya sepertinya. Ya, silakan Pak. Sebentar, saya klik dulu. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin sudah muncul kali ya, Bu ya. Sudah muncul Pak. Nah, ini begitu saya
saya install ininya, nah muncul seperti ini Bu. Saya nggak tahu Mas. Saya coba install di 1195 nggak bisa. Ya. Saya coba lagi install di mana ya? Mendeley versi berapa gitu nggak bisa. Apakah versi Windows-nya itu ngaruh nggak Bu ya? Karena di sini saya lihatnya versi 32 bit. Kan Windows itu ada 32 bit dan Nah, 64 bit. ya. Nah, punya saya Jadi 60, kebetulan 64 bit. 64 lebih ini Pak, lebih bisa. Jadi dulu itu download untuk ngunduh Mendeley yang awal-awal itu memang di webnya Mendeley ada pilihan 3264. Nah, tapi yang sekarang itu dia otomatis kayaknya membaca apa namanya kapasitas atau spesifikasi device kita gitu Pak. Jadi waktu dulu awal sekali saya install Mendeley itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Mungkin 2016 ya. Itu memang begitu Pak, dipilih 32 bit atau 64 bit. Nah, pas laptop saya rusak, saya ganti yang ini, itu tidak ada pilihan. Tapi dia sepertinya bisa membaca, mestinya seperti itu. Itu Pak Hari. Pak Anto, maaf. Nanti saya lihat lagi ya Pak Anto, saya jadi penasaran ya, karena biasanya Word itu nggak masalah. Yang bermasalah itu dari beberapa pelatihan offline, itu justru yang web importer Pak. Itu karena itu ya, dia agak sulit harus ini ya tadi apa namanya, si laptopnya ini harus kita sesuaikan ke Chrome. Biasanya yang paling mudah itu Chrome Bapak Ibu, teman-teman, yang paling bersahabat gitulah ya, itu Chrome. Tapi bisa juga ke Mozilla atau ke yang lain. Itu PR ya Pak Anto, nanti saya cari tahu juga, saya penasaran. Ya, baik. Ya, karena kalau Word-nya enggak, nanti malah nggak bisa dipakai, nggak bisa dipanggil di Word. Padahal itu mungkin bagi kita itu yang paling penting justru yang Word itu membantu kita. Ya, baik-baik Pak Anto. Baik, Ibu. Ya, Oke, terima kasih Pak Anto. Oh, nih di chatroom Bapak Ibu kayaknya yang lain, banyak ya Pak Hari. Kayaknya di chatroom saya lihat dulu ya Oh Pak. iya betul, ada Hari. Bunda. Nah, ada dari Bu Jerry. Silahkan kalau Bunda mau buka sendiri silahkan. Oh, ini ya pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Jerry Maratis atau Bapak Jerry Maratis. Pengertian ritmik auditory stimulation ada tulisan oleh Rotring 2007. Artikel harus sebelum. Oh, gini maksudnya Pak. Kalau maksudnya mau dicari di Mendeley desktop-nya Pak atau gimana Bu atau Pak Jerry? Open mic, silahkan. Iya. Oh, Pak Jerry. Iya, saya Jerry, Bu. Mohon maaf. Ya, Pak saya Jerry. ingin tanya, Bu, ini terkait dengan misalnya ini kalau kita ingin buat artikel ya, Bu ya. Nah, artikel ini inginnya itu kan bagus pakai Mendeley. Nah, ketika misalnya pengertian misalnya hukum Newton. Newton kan misalnya udah lama ya, tahun misalnya 1990. Tapi artikel yang selingkung dari artikel jurnal itu maunya dia 10 tahun ke bawah. Misalnya ini 2021 ya, minimal 2010. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Ya, maksud saya supaya bisa artikelnya masuk, karena pengertian itu kan biasanya sih yang udah lama, penemu lama, misalnya Pythagoras kan udah lama itu ya. Nah, itu gimana ya? Ya, jadi gini Pak Jerry, terima kasih pertanyaannya, saya paham. Jadi gini Pak Jerry, biasanya kalau untuk terutama ilmu ekstrakta dan beberapa ilmu sosial ya administrasi misalnya, itu apa namanya, bukannya progresnya lambat, bukan, tapi memang ada apa namanya, filosofi atau dasar-dasar keilmuan yang memang apa namanya tidak berubah, seperti tadi yang disebutkan Newton atau Pythagoras. Nah, ada beberapa buku yang mungkin bisa mengupdate Pak. Jadi kita bukan membaca dari bukunya Newton langsung atau bukunya Pythagoras langsung, kan dia zaman dahulu sekali gitu ya Pak. Tapi biasanya ada buku saya ada misalnya yang fisika itu apa namanya, kita merujuk dari dulu namanya siapa sih ya. Jadi bukan dari si Newtonnya langsung. Jadi kalau Newtonnya langsung si penemu itu ditulis kan itu udah lama banget ya Pak, atau Thomas yang agak
maju dikit Thomas Alva Edison gitu ya. Listrik itu kan dia dan Faraday dan lain-lain itu dia ada bukunya orang-orang yang di zaman modern ini menuliskan lagi. Nah, kita merujuk ke sana. Itu kalau beberapa cara untuk mengatasi kebaruan atau apa namanya terkini gitu ya. Jadi kan kita memang harus selalu update keilmuan. Nah, kalau untuk artikel yang terkini seperti itu, Pak. Kalau yang waktu saya, ya itu yang saya alami waktu itu Pak Jerry. Jadi waktu S1 saya fisika, jadi saya paham itu. Nah itu saya nggak merujuk langsung dari Faraday atau dari apa namanya waktu itu saya ini ya apa namanya fisika ngambil beberapa teori, tapi dari buku yang terbaru karena memang saya tidak baca dari Newtonnya langsung, saya tidak baca dari Faraday, saya tidak baca dari Maxwell dan lainnya. Tapi saya baca dari buku yang ditulis oleh penulis yang mengambil dasar teori dari sana. Mungkin itu Pak Jerry, kalau 10 tahun atau 5 tahun atau yang terbaru itu biasanya riset, artikel riset, review atau research artikel itu biasanya kita butuh yang baru karena itu memang perkembangan keilmuannya ada di yang terbaru. Semoga menjawab ya Pak Jerry. Ya, terima kasih banyak Bu Restisa. Tentang penulisannya nanti gimana ya Bu ya? Misalnya ya, penulisan di daftar pustaka atau kutipan itu misalnya tadi ya Thomas Alva Edison, Faraday, yang baru 2015 misalnya gitu. Gimana ya? Jadi pada prinsipnya Pak Jerry, Bapak Ibu teman-teman semua, yang kita kutip itu yang kita baca. Jadi yang tadi saya sebutkan, kita tidak baca langsung dari tulisannya Faraday. Kita tidak baca langsung karena lama sekali dari bahkan yang terbaru tuh misalnya modern Albert Einstein, kita nggak baca tulisannya langsung, tapi kita baca dari buku yang ditulis oleh seseorang, misalnya katakanlah siapa ya yang baru itu, ya misalnya Bapak X gitu ya, Pak X ini memang dia menulis tentang teori tentang tadi Faraday yang jauh-jauh tadi atau Alva Edison, dia menulis itu. Nah, yang kita baca langsung itulah yang kita kutip, Pak. Jadi bukunya Pak X itu. Gitu. Nah, itu sama seperti kita ini, Bapak Ibu teman-teman, sama seperti kita misalnya membaca kutipan A dalam A, itu kan sekarang udah mulai dihindari ya, Bapak Ibu. Nah, yang kita baca langsung itulah yang kita yang di awal. Jadi, misalnya kita membaca X, itu ada di dalam tulisannya siapa. Nah, yang kita baca langsung itu yang kita kutip. Jadi jangan kita mengutip yang kita tidak baca langsung, Bapak Ibu, baik baca langsung buku hard copy maupun dalam bentuk soft copy-nya. Ya, begitu mungkin Pak. Jadi ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Bertanya langsung boleh? Oh, boleh. Silakan Pak Safarudin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya Safarudin Marpaung, guru SMA Negeri 2 Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oh iya, ahoy, Pak Horas. Horas, Pak. Oke, langsung ke isi pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita membuat referensi dalam Mendeley jika sumber tersebut berupa buku yang unpublished. Nah, yang unpublished, yang tidak tercetak untuk kalangan sendiri. Ya, itu dianya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat referensi di Mendeley itu jika kita ambil sumbernya dari internet, artinya berupa website seperti itu, link website dan link website. Jadi yang pertama tadi buku yang unpublished, yang kedua link website internet. Bagaimana kita cara menginputnya? Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang pas pada kalimatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Safarudin. Ya, ada 2 pertanyaan. Unpublished. Kalau unpublished, tadi kita bisa langsung ini. Bapak Ibu, saya buka desktop saya ya, Bapak Ibu. Kalau unpublished, itu bisa add manually. Jadi, apa namanya nih, saya kembalikan dulu ke library yang
Ya, di sini Pak Safarudin dan Bapak Ibu semua ini bisa entry manually. Jadi memang misalnya kita merujuk pada laporan atau kita pada naskah akademik atau misalnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan regulasi, undang-undang dan di bawahnya itu bisa manually. Ya, nanti di sini bisa disesuaikan. Misalnya mau dalam bentuk case ini bisa atau dalam bentuk generik itu bisa Bapak Ibu. Kalau laporan masih bisa di book section. Nah, Bapak Ibu tidak harus dilengkapi semua seperti yang bagus memang dilengkapi semua Bapak Ibu, tapi saya juga banyak artikel atau banyak unpublished work yang memang tidak ada ininya, tidak bisa dilengkapi. Nah, ini nanti dicoba Pak, ini tidak harus ada, misalnya kita hanya butuh nama pengarang, judul ya, di sini tentunya judul Pak, pengarang dan tahun misalnya, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk internet, tentunya waktu kita mengutip internet itu pasti ada penulisnya, Pak. Ada siapa yang menulisnya, yang bagus itu siapa penulisnya ada, pasti ada yang apa namanya, kalau kita melihat dari sumber internet, itu pasti ada nama penulisnya. Nah, di sini ya tadi juga bisa disesuaikan bentuknya apa, di sini tentunya manually ya, Pak. Kalau misalnya dia tadi unpublished work-nya file, itu masih bisa pakai add file, nanti dia otomatis akan mengkondisikan. Misalnya tadi kita unpublished add file, tapi di sini Bu, dia nggak lengkap, no title. Nah, ini kita bisa edit. Tadi selain yang kita manual ya Pak ya, kalau misalnya file unpublished-nya dalam bentuk soft file-nya ada, sama perlakuannya bisa kita add file, nanti kita bisa edit Pak di sini. Jadi misalnya Pak Syafarudin masukkan beberapa laporan gitu pekerjaan yang tidak dipublikasi. Nah, kita bisa masukkan tadi udah add file, nanti kita bisa edit di sini di desktopnya, di navigasi yang kanan ini bisa kita edit. Itu untuk unpublished. Kalau internet itu pasti ada penulisnya, pengarangnya. Nah, nanti iya, biasanya itu juga ada ini apa kalau apa namanya bisa manually juga. Nanti yang penting adalah ada URL-nya dimasukkan ke sini. Nah, tadi kita mau biasanya dia ada pengarangnya ditulis tanggal tahun berapa. Ini karena jurnal jadi modelnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan yang misalnya di sini case. Nah, tidak perlu diisi semua sesuai dengan identitas yang kita kutip. Jadi identitasnya kita kutip, kita masukkan. Kalau isinya mau dimasukkan di sini, tapi ini terbatas kalau abstrak ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau tidak ada cukup dengan link-nya saja atau URL-nya kita bisa masukkan di sini. Kalau ada filenya bisa ditambahkan. Itu mudah-mudahan menjawab ya Pak Syafarudin. Jadi pekerjaan apapun atau bentuk file apapun yang kita gunakan, yang kita rujuk atau kita kutip itu bisa kita masukkan ke dalam desktop Mendeley ini. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Safarudin. Atau ada yang mau ya, direspon terima lagi kasih. boleh. Jadi manually dia Bu ya. Manually Ya, kita bisa input manually. ya data-datanya Bu ya. Ya, kalau yang internet atau kalau bentuknya file Pak, bentuknya file itu bisa kita masukkan tadi add file, nanti kita edit di navigasi, kita sesuaikan. Itu lebih mudah, kalau saya lebih suka add file ya Pak ya. Karena nanti si artikelnya kan atau si file ini kan dibaca oleh, kecuali kalau tadi ya unpublished work-nya nggak ada soft file-nya, jadi benar-benar bentuknya ini laporannya ini Bu hard copy, benar-benar nggak ada soft file-nya. Nah, itu kita kalau tidak ada soft file terpaksa kita manually, Pak. Bapak Ibu semua, teman-teman, jadi kalau misalnya kayak laporan yang kita memang misalnya kita lihat di BPS atau di mana kita nggak punya atau tidak boleh diakses ininya soft file-nya terpaksa manual, yaitu kita masukkan manual. Tapi kalau selama ada filenya, soft file, itu bisa di-add file, nanti kita edit navigasinya. Identitas filenya bisa kita edit di navigasi. Seperti itu. Ini saya balik ke chatroom dulu ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bu Meli. Sudah di-download Mendeley, bagaimana cara mengetahui apakah sudah terkoneksi dengan web atau belum? Nah, Bu, ini saya share screen lagi. Nah, di dalam Mendeley ini kalau kita, nggak kelihatan ya. Di dalam Mendeley ini kalau kita, ini Bapak Ibu, kalau kita buka, misalnya kita lagi buka Mendeley, terus terhubung dengan internet, biasanya di bawahnya ini langsung ada progress. Ini apa, hijau gitu. Dia ke kanan berapa persen itu sinkron. Tapi kalau nggak, kita bisa sinkron di sini, Bu. Nah, ini keluar nggak ya? Oh, nggak, bentar.
Nah ini Bu, nanti dia berjalan, mesti ini harusnya di bawahnya ada nih, nggak kelihatan di layar ya. Tapi kalau di ininya, saya buka sendiri nih ada di bawahnya itu progress. Nah dia kalau apa namanya terhubung internet dia akan sinkron otomatis kalau kita buka Mendeley. Tapi untuk menjaga itu secara berkala Bapak Ibu sinkron juga di sini. Nah, jadi nanti yang kita kerjakan di dalam desktop ini akan tersinkronisasi. Itu mungkin Bu ya, Bu Meli, jawabannya. Apakah masih ada yang di chat room? Oh ini ada lagi. Sebentar ya Bapak Ibu yang bertanya langsung, sebentar saya cek di chat room. Tadi Pak Syafruddin udah, ini Ibu Putri Bilkis ya. Izin bertanya Ibu, jika ingin membuat daftar citasi jurnal, kalimat itu merupakan kutipan dari penulis lain. Jurnal mana? Iya, sebentar, kelewat sebentar ya Bu. Izin bertanya Bu, jika ingin membuat citasi dari sebuah jurnal dan kalimat yang ingin kita kutip itu merupakan kutipan dari penulis jurnal lain. Jurnal mana yang dijadikan referensi? Yang kita baca Bu, tadi pada prinsipnya Bapak Ibu teman-teman yang kita baca itulah yang kita kutip. Jadi tadi pertanyaan Pak Jerry juga nyambung ya Bapak Ibu teman-teman. Iya, jadi kalau yang kita kutip itu yang benar-benar kita baca, Bapak Ibu, karena itu yang kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi nah ini kalau kutipan, kalau di sini kan kita mendiskusikan tentang apa yang kita rujuk. Nah, isi kalimatnya Bapak Ibu yang paling ideal itu tentunya di paraphrase ya, atau bahasa Inggrisnya paraphrase gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia paraphrase. Jadi kita memparafriskan, kita membuat kata-kata dengan pemahaman kita, itu yang paling ideal Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau kita mau ngutip langsung mungkin di beberapa kampus ya, terutama yang menulis tugas akhir itu boleh kutipan langsung utuh gitu dengan cara tersendiri. Tapi kalau di artikel ilmiah, di artikel jurnal itu biasanya di paraphrase karena nanti ada cek plagiasi yang akan membaca. Jadi baiknya yang kita baca Bu, yang kita baca itulah yang kita nanti pertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa kita benar-benar mengambil dari bacaan yang itu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Putri. Oh, iya makasih Bu. Izin boleh bertanya lagi nggak Bu? Ya boleh, silahkan. Kalau misalnya kita baca dari beberapa jurnal gitu Bu, kita ngambil kesimpulan dari beberapa jurnal itu, kita perlu masukin referensi saja atau nggak perlu Bu? Masukin semua. Jadi misalnya ini ya, saya share screen yang latihan tadi ya. Nah ini. Nah misalnya ini, yang kayak gini nih contohnya, mudah-mudahan kelihatan ya Bu Putri. Ini yang saya blok. Nah ini kan sebetulnya ada beberapa, saya merujuk bahwa beberapa penelitian sejenis menghasilkan luaran sama. Ini apa namanya, saya membaca lebih dari satu penelitian. Nah ini mestinya di sininya tidak, ini karena contoh tadi ya, ini tidak satu penelitian, tapi lebih dari satu, ini ya, lebih dari satu penelitian. Ini saya kasih kata kunci. Nah ini tidak hanya jurnal dari Evra Ditama, tapi misalnya saya juga baca dari Kartika, terus saya juga baca dari, waduh, mana lagi ya? Dari beberapa yang lain, ini udah dimasukkan ya, Kartika belum. Nah, seperti itu Putri. Jadi ini kalimat ini tidak ada di jurnal manapun, tapi saya membaca dari ketiga jurnal ini yang isinya hasil penelitian mereka. Karena ternyata dari ketiga penelitian ini saya simpulkan pakai bahasa sendiri bahwa menjadikan gudang lebih rapi dari ketiga penelitian ini. Mungkin maksudnya gitu ya Putri ya. Jadi tidak harus kalimatnya kita kutip benar-benar, malah yang bagus adalah memparafrase. Yang nggak boleh adalah di luar dari topik. Jadi saya buat kalimat sendiri yang di luar dari topik seakan-akan saya mengutip ini. Nah itu yang kembali lagi Bapak Ibu teman-teman kepada etika ilmiah. Begitu. Mungkin itu ya Putri ya. Iya, sudah bisa dipahami. Iya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oke, lanjut di chat room Bunda. Oh, Mbak Aisyah mau bertanya langsung. Silakan Mbak Aisyah. Ya, silakan. Ibu Resista, saya masih sedikit bingung untuk membuat daftar pustaka. Bisa tolong dijelaskan lagi, Bu? Ya, jadi untuk daftar pustaka, ini otomatis, Jadi gini, Bapak Ibu teman-teman semua, yang pertama kali
untuk menggunakan Mendeley, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jelas. Ya, makasih Pak. Tadi ada ini background. Nah, ini yang pertama kali adalah di Mendeley-nya sudah tersedia artikel-artikel atau soft file lain yang memang mau kita kutip, yang kita gunakan. Itu syarat pertama. Nah, yang kedua di Word ini pastinya sudah terinstall ini ya, Bapak Ibu teman-teman semua terinstall, sudah terhubung dengan Mendeley. Nah, tadi saya ulangi lagi. Nah, yang kita kalau kita mau masukkan itu tinggal insert citation. Misalnya telah banyak diteliti di sini sebelum titik saya mau masukkan insert citation. Nah, di sini sesuai dengan yang kita tadi kita tadi masukkan. Ini bisa berupa kata kunci, bisa berupa bisa berupa nama orang atau tahun. Nah, yang memudahkan kita mengingatnya. Nanti kalau lupa tinggal go to Mendeley aja. Kita lihat go to Mendeley, nanti bisa lihat, nah pasti dia otomatis ke sana. Gitu. Kalau untuk insert citation, saya kembali lagi ya, sebentar. Nah, ini misalnya saya mau masukkan kata kunci saja, gudang, misalnya banyak banget ya, gudang. Nah, misalnya ini. Nah, nanti ini saya hapus dulu yang bawah supaya jelas. Itu cara masukannya. Nanti stylenya bisa dipilih seperti yang tadi, bisa dipilih mau model apa, disesuaikan dengan yang diminta oleh kampus atau yang diminta oleh jurnal. Tadi kalau daftar pustaka, sebentar ini biar kelihatan, ini saya hapus. Bentar ya Bapak Ibu, ini di layarnya nggak kelihatan soalnya. Ini saya hapus dulu. Tadi karena mau daftar pustaka ya. Wah, ini mana ya? Bentar ya Bapak Ibu. Ini kayaknya Word-nya saya kecilin aja supaya bisa kelihatan. Nah, tadi tinggal ini sebetulnya tinggal kita klik insert bibliografi. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal insert bibliografi yang paling atas. Nah, saya salah tempat ya, harusnya di sini sebentar. Nah, tinggal ini aja. Nanti dia langsung keluar. Itu ya. Ini kayaknya Aisyah mahasiswa saya ya. Ya, ini seperti Ya, oh ya Aisyah. Ya, Aisyah seperti ini ya Aisyah. Ya, jadi nanti Ya. skripsinya bisa pakai seperti ini. Nah, ini Baik, Bu. kutipannya. Akan saya pelajari. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Aisyah. Nah, ini saya balik lagi ke chatroom ya, Bapak Ibu. Iya, ini dengan siapa yang belum terjawab ya? Bapak Miftahul Amri ya. Bagaimana cara mencari, memasukkan? Oh iya, dari sebentar. Ke bawah lagi. Word daftar. Sebentar ya Pak, ini. Nah, apakah alamat URL-nya dapat langsung dikutip di Word daftar pustaka tetap URL-nya? Sebentar saya ulangin ya Pak, menggunakan web importer. Iya. Saya coba dari sini ya, web importer. Iya, di sini ya Pak, misalnya ini saya web importer ini saya sign in dulu supaya bisa ke sana. Semoga enggak ini loading, ini beberapa kali loading. Jadi Pak, kalau kita sudah sign in, maka tampilannya harusnya sih sama dengan yang ini ya, sama dengan yang di slide. Itu dari ini saya, dari dari akun saya. Sebentar, ini saya belum sign in, lupa ya tadi. Nah, nanti kalau sudah sign in, di sini ada tanda plus harusnya nih.
Nah, sebentar, ini kayaknya sudah bekerja. Ini muncul akun saya. Ini bisa dikasih foto ya, Bapak Ibu, akunnya. Nah, ini enggak. Ini kalau mau add, mestinya di sininya dibuka. Sebentar, saya stop share dulu. Saya buka dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini yang misalnya saya mau ke yang umum aja ya Bapak Ibu ya, Google Cendekia aja ya, atau Google Scholar. Nanti kita coba yang Surveyor sama aja bisa. Sebentar. Soalnya yang kalau dibesarkan di share screen ini nggak kelihatan apa atasnya, jadi saya manual dulu. Saya buka. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini web importernya nanti dia kalau bentar, masih loading. Ini kita bisa masukkan langsung. Misalnya kita nggak mau, bentar ya Bapak Ibu ya, ini masih ini ya. Nah, misalnya kita mau masukkan ini. Yang mana yang kita masukkan, ini kan di grup pelatihan ya. Kita masukkan kemana? Misalnya mau di folder yang mana? Biasanya sih ke folder ya Bapak Ibu. Ini biasanya dia minta folder. Ya ke folder yang mana? Ini grup pelatihan aja ya, grup pelatihan. Iya. Saya clear dulu. Nah, My Library bisa ya Bapak Ibu, saya clear all. Tunggu. Nah, ini nanti bisa sebentar ya Bapak Ibu. Ini loadingnya lama ya. Saya close dulu aja. Nah, kalau yang ini apa namanya? Yang di Surveyor di Science Direct itu dia ada fasilitas add to Mendeley langsung. Jadi bisa. Kalau ini nah, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini apa namanya? Tampilan di sayanya ya. Cancel edit. Nah, udah gini aja deh. Ini My Library ya, sudah Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih mana di dalam sini, di dalam rantai pasokan di kata kunci ini yang mau kita masukkan ke dalam library kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya baca dulu, oh ini nggak masuk, yang ini saja yang bawahnya. Misalnya gitu, kita pilih Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ini tadi saya nggak mau masukin, misalnya ini. Nah, kita add ke My Library ini tadi yang ke add dokumen, jadi tidak ke folder tertentu. Ini yang nanti bisa langsung ke folder kalau kita punya folder yang sudah kita siapkan atau My Library. Nah, ini bisa di-add. Nanti kalau ini ya Bapak Ibu kalau dari Google Cendekia. Nah, kalau dari database lain, nanti dia sudah ada Bapak Ibu di Mendeley kita. Kalau dari database lain, itu bisa misalnya dari Science Direct ya. Science Direct itu ininya apa namanya? Biasanya ini untuk jurnal internasional yang reputasi, dia biasanya membaca itu sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, ini karena kalau dibesarkan nggak bisa, jadi saya manual sendiri dulu. Iya, sebentar. Wah, iya, ini dia. Saya share screen. Nah, kalau yang ini biasanya untuk yang open access, yang ada download PDF-nya, PDF bisa di-download sebentar. Ini biasanya dia ada add to Mendeley. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan add to Mendeley. Tapi ini yang untuk open access yang ada tulisan download Mendeley. Download PDF, ini bisa add to Mendeley. Gitu. Jadi bisa langsung. Tapi kalau yang ini contohnya di Science Direct, kalau misalnya enggak, ya berarti tidak bisa Bapak Ibu karena tidak open access, tidak bisa berbayar, artinya berbayar, jadi kita tidak bisa akses. Ini untuk yang kalau kita cari dari database ini. Kalau di Google Scholar, Google Cendekia ini kan open access rata-rata ya Bapak Ibu, open access semua. Jadi kita makanya dia langsung ngebaca, langsung membaca si Mendeley ini langsung membaca, langsung keluar di sini. Tapi kalau di
ini contoh database yang lain, tidak semua open access, maka yang tidak ada tulisan download PDF, dia tidak bisa add to Mendeley. Kalau ini langsung, jadi langsung diklik, udah langsung ke add Mendeley. Itu penggunaan web importer ya Bapak Ibu tadi, terutama Bapak atau Ibu yang Bapak tadi yang nanya ya, gitu. Yang berikutnya, kapan sinkronisasi sebaiknya dilakukan? Begitu terhubung internet langsung Bu, walaupun langsung Pak, walaupun secara otomatis kalau kita buka Mendeley, terus kita connect ke internet, nah itu biasanya dia yang saya bilang tadi nggak terlihat di layar soalnya ya Bapak Ibu, harusnya itu di bawahnya, atau saya kecilin ya Mendeley saya, itu biasanya kelihatan, jadi di bawahnya itu, nggak bisa. Jadi di bawahnya itu ada progressed, sinkron gitu, jadi dia kayak apa namanya update gitu Bapak Ibu. Kalau dia nggak muncul, tapi biasanya muncul ya, yang normal muncul, itu kita bisa klik synchronize. Gitu. Jadi setiap connect ke internet, sinkron itu tujuannya. Tapi jangan begitu satu artikel langsung sinkron terus ya Bapak Ibu ya, pegel gitu. Enggak, itu cuma dia kalau terhubung internet pasti dia progres. Itu hanya untuk menjaga, siapa tahu sistem otomatisasinya namanya desktop mungkin terganggu, jadi kita manual klik sinkron. Itu sebetulnya ya Pak Yohan ya, Pak Yohan. Itu sinkronisasi, masalah sinkronisasi. Ya, saya baca lagi kayaknya nggak ada kalau di chatroom Pak Hari. Iya Bunda, sudah habis sepertinya. Namun ada beberapa teman yang barangkali kurang pas untuk prakteknya. Nanti saya sarankan teman-teman bisa share pertanyaan-pertanyaan di WA grup ya. Oh iya, silakan. Narasumber ada di grup kita dan silahkan mau bertanya ya. Nanti insya Allah kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan kasus-kasusnya di grup. Ya, insya Allah bisa. Ya benar Pak Hari. Bapak Ibu dan teman-teman semua, jangan lupa digunakan Bapak Ibu. Jadi kalau digunakan seperti tadi Pak Anto ya, PR Pak, tenang Pak, nanti saya cari jawabannya ya. Nah kalau tidak dicoba, Bapak Ibu tidak dan teman-teman semua tidak tahu di mana letak kesulitannya dan letak manfaatnya tentunya. Jadi memang harus dicoba dan digunakan, diaplikasikan di tugas atau di pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Iya, terima kasih Ibu. Dari Pak Johan masih ada ya pertanyaan satu lagi ya. Oh, ada di chatroom ya Pak? Data file artikel yang dari Mendeley itu berarti ada di laptop dan tersimpan di web Mendeley ya Bu ya? Ya, jawabnya jadi iya sebenarnya. ya, tapi gini Pak Yohan, kalau kita sudah masukkan ke Mendeley, dia artinya secara cloud secara online dia juga sudah masuk Pak Yohan. Jadi jangan khawatir. Jadi dia benar-benar seperti library, seperti perpustakaan, tapi ini online. Jadi kalau misalnya laptopnya ganti, jangan khawatir Pak, itu bisa diakses, tetap bisa diakses. File yang kita sudah masukkan ke Mendeley itu bisa diakses, tapi ya tadi jangan sampai lupa emailnya. Kalau sudah lupa, ya udah nggak bisa akses yang sudah kita kerjakan. Gitu Pak Yohan. Baik Pak Yohan, insya Allah sudah terjawab dengan baik. Ini mungkin satu lagi pertanyaan. Oh iya. Bu Resista. Pak Anto silahkan. Ya. Oh iya Pak Anto, silakan. Terkait kapasitas Bu. Terkait kapasitas, apakah di Mendeley itu ada batas maksimumnya berapa dokumen gitu ya, berapa artikel yang bisa kita simpan di situ, atau unlimited Bu di situ Bu? Sejauh saya pakai Pak Anto nggak ada batasannya Pak. Malah ini saya bingung ya Kak. Jadi gini Bapak Ibu, karena mungkin dia saya belum merapihkan. Jadi di desktop saya itu banyak kayaknya semua yang pernah saya mungkin sengaja tidak sengaja itu masuk ke dalam Mendeley. Jadi ada beberapa file yang harusnya nggak ada di Mendeley, jadi kemungkinan saya waktu itu entah nggak sengaja kepencet atau memang dia lagi terikut pada saat saya add file itu ya Pak, mungkin seperti itu. Nah itu bisa kita hapus-hapus. Jadi memang kapasitasnya melebihi dari yang saya perkirakan gitu. Malah cenderung unlimited kalau saya sudah pakai gitu ya Pak Anto. Jadi ya lebih aman menyimpan di Mendeley tadi. Wah luar biasa ini mah.
Baik, Kemanto, ada lagi? Baik, cukup. Dari Bunda Berlia Anis, satu lagi Bunda. Oh iya, Bu, web importer itu sudah otomatis saat install Mendeley. Enggak, harus diaktifkan Bu. Tadi ada tools ya, ada tools. Nah, yang seperti ini Bu. Nah, ini ya tools. Sebentar, ini belum ini ya. Harusnya ini aktif. Bentar, ini yang di punya saya nggak aktif ya. Nah, dah. Nah, ini Bu, ini kalau sudah terinstall, ciri-cirinya dia tulisannya uninstall. Nah, di saya yang tadi saya bilang, di saya itu web importernya sudah terinstall, tapi di sini tulisannya masih install gitu. Jadi yang sering bermasalah memang web importer. Nah, di sini harusnya tulisannya uninstall, Bu. Jadi kita dua ini memang harus dilanjutannya gitu, Bu. Jadi harus memang install manual. Tidak otomatis terinstall begitu kita install Mendeley. Mungkin bisa menjawab ya, Bu Barlia ya. Baik, Jadi memang itu harus tinggal diaktifkan, istilahnya diinstall dulu. Pengaturan ya, di pengaturan detailnya. Oke Bunda, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Kemudian ada satu lagi nih. Oh, Pak Jerry mau tanya lagi, silakan. Iya Pak, jadi Zotero gratis ya, Zotero itu gratis Pak Jerry. Cuman saya yang hari ini saya pakai Mendeley. Zotero itu gratis Pak. Kalau EndNote memang berbayar, itu makanya biasanya EndNote itu dilanggan oleh kampus atau institusi ini yang lain gitu, sehingga nanti bisa dipakai akunnya bersama-sama oleh ininya apa namanya, oleh anggota institusi tersebut. Kenapa gratis, kenapa enggak? Nah, itu saya belum cari tahu, Pak Jerry. Ya, tapi sebetulnya mungkin gini ya, karena ingin membantu masyarakat ilmiah aja. Kalau yang saya lihat begitu, sehingga Mendeley sama Zotero itu gratis. Memang agak beda kalau apa ya? Ya, tapi kalau pada dasarnya sih sama, kapasitasnya cukup lah. Kalau untuk apa dalam case dia gratis, semua layanannya itu lumayan lah untuk Mendeley dan Zotero. Baik Bunda, saya rasa sudah jam 10:40 ya. Namun masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab. Bila merasa belum terjawab nanti disambung ya Bapak Ibu ya di grup ya. Kemudian ini Zotero baru lagi nih bagi saya nih ya. Pak Jerry kalau punya kemampuan Zotero hubungin saya nanti Zoominar ya. Silakan Pak Jerry, saya nanti ikut. Baru belajar, belum bisa. Ya, nanti Bapak Ibu yang punya kemampuan apa gitu ya. Insya Allah bisa bantu teman. Silakan nanti hubungin saya Zoominarkan. Bunda, saya rasa sudah sangat banyak yang kita bahas dan pendalaman memang nggak cukup lah. Saya pikir untuk 1,5 jam itu untuk pendalaman praktek itu kurang lah ya. Workshop 1 hari lah. Insya Allah ya, nanti kita sambung lagi di WA Group dan Bunda silahkan memberikan statement akhir sebelum kita tutup dengan hamdalah. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Pak Hari, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, tadi kita bisa diskusi lagi di WA Group. Nah, yang paling penting adalah tadi sekali lagi untuk Mendeley ini adalah digunakan, diaplikasikan supaya Bapak Ibu lebih merasakan manfaatnya. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi memang harus dicoba dan dipakai terus-menerus supaya tidak lupa, supaya lebih kerasa manfaatnya. Mungkin itu saja Pak Hari. Baik Bunda, terima kasih atas pemaparan ilmunya yang sangat luar biasa. Jelas bagi saya sangat manfaat. Nah, saya langsung praktekkan nanti untuk selesaikan tesis saya. Kemudian sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya atas partisipasinya, atas donasinya yang sudah masuk ke rekening Panti Asuhan. Kemudian izinkan saya menyapa Bunda Zuraida, sudah hadir, terima kasih.
Kemudian ada Bunda Dr. Susana dari Medan, terima kasih. Bunda Berlia, alhamdulillah hadir. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Rosid Liwang yang sudah lama menjadi peserta seminar kami, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih ya sudah bergabung dengan seminar Muhammadiyah. Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi seminar-seminar yang lain. Terakhir, saya memohon kepada Bapak Ibu, bila memiliki kemampuan ya, silahkan hubungin saya untuk diseminarkan, insya Allah berbagi manfaat. Ya. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan, amplopnya itu langsung dari Allah. Dan dari kami hanya kami insya Allah memberikan sertifikat sebagai narasumber, sebagai peserta, dan plakat insya Allah untuk narasumber. Kemudian Bapak dan Ibu, bagi yang sudah mengisi daftar hadir, insya Allah nanti malam baru kami kirimkan ya untuk sertifikatnya. Barangkali itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari sama-sama kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, izin live. Silakan Bunda, terima kasih. Pak Anto, makasih. Saya izin tutup ya.